Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Berendo. Pemirsa, petani milenial merupakan penentu kemajuan pertanian masa depan. Para petani generasi Indonesia Emas 2045 ini berperan penting mewujudkan pangan berkelanjutan melalui kompetensi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0. Gubernur Bengkulu juga mengajak dan juga mendorong generasi milenial untuk bertani, mengingat saat ini usia para petani di Provinsi Bengkulu rata-rata menginjak usia 45 tahun ke atas. Pemirsa, tema kita hari ini yaitu dorong petani milenial. Sudah hadir bersama saya di sore hari ini Pak Henry Bustamam selaku akademisi UNIF. Selamat sore Pak Henry. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sehat walafiat. Dan juga sudah hadir bersama saya di sore hari ini Bang Yusuf selaku petani milenial. Selamat sore Bang Yusuf. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah sehat, semangat sore ya. Oke Pak Biasa, tema kita hari ini dorong petani milenial. Kalau misalnya kita bahas tentang petani milenial itu kalau didefinisikan seperti apa sih Pak Henry? Oke, kalau dari kementerian ya, jadi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, dari Kementerian Pertanian, petani milenial dicirikan adalah petani dari kaum muda, yaitu petani modern, ya mereka melakukan kegiatan pertanian berbasiskan teknologi, teknologi, inovasi dan menggunakan digital, ya, semua berbasiskan kewirausahaan. Berarti kalau misalnya ini petani yang sudah tergolong tua tetapi punya pemikiran milenial dan juga sudah menggunakan teknologi, itu termasuk petani milenial Pak? Sebenarnya petani milenial ditujukan untuk kaum muda, kaum muda yang awalnya ya mereka tidak tertarik dengan dunia pertanian karena dunia pertanian yang dipandang oleh mereka adalah dunia pertanian yang konvensional. Nah, maka muncullah gerakan petani milenial ini ya dari kaum muda yang menggunakan terutama teknologi-teknologi di bidang pertanian sehingga hasil pertanian mereka itu lebih besar dan menimbulkan dampak global ya. Jadi produk mereka bisa dikonsumsi oleh semua kalangan dengan nilai yang tinggi dan kemudian punya kemampuan untuk diekspor. Tapi kalau misalnya sekarang kondisinya Pak, banyak juga ya petani yang masih tradisional. Ya. Apakah petani tradisional ini juga bisa beralih ke arah teknologi seperti itu?
Ya sebenarnya kita arahkan ke sana. Ya, jadi melalui para penyuluh kita, ya sebaiknya mereka mengadopsi teknologi terbaru di dunia pertanian untuk menghasilkan produksi yang lebih tinggi dan lebih maksimal. Nah, ini Bang Yusuf juga salah satu petani milenial nih. Ini petani apa nih Bang Yusuf? Kami kurang lebih sekitar 2 tahun lebih saat ini bertani melon hidroponik dengan kualitas premium yang dikonsepkan sebagai buah parsel. Yep. Dan itu ada komunitasnya atau anggotanya berdiri sendiri kah? Ya, saat ini kita berdiri sendiri tetapi dibantu oleh banyak anak-anak muda, ya. Gitu. Karena kita juga punya program magang petani muda topoponik namanya, dan itu sudah menarik minat kurang lebih 130-an orang, dan kami sudah memberikan kesempatan ke 70-an orang selama kurang lebih 9 batch setiap bulan kita buka. Itu kita buka berawal dari sebuah keprihatinan yang tadi Mbak sudah sampaikan. Saat ini kondisi jumlah petani muda itu sangat sedikit. Dari data itu hanya 8% dari total jumlah petani, yang itu cukup mengkhawatirkan untuk regenerasi petani di masa depan. Sehingga ada satu rilis menarik juga dari Bappenas, bahwasanya Bappenas itu memprediksikan tahun 2063 itu Indonesia bisa mengalami kiamat petani kalau seandainya trennya tetap segini. Oleh karenanya di level pemerintah pusat itu petani milenial ini sudah menjadi fokus pemerintah untuk didorong. Termasuk kami saat ini menjadi salah satu yang ambasador Kementerian Pertanian. Ada kurang lebih 50 orang se-Indonesia, dan kami salah satunya yang mewakili Bengkulu untuk meresonansi, mengkampanyekan untuk mengajak anak muda untuk bertani. Nah, jadi kami diberikan mandat itu, dan kami coba untuk kemudian membangun jejaring yang sebenarnya kalau coba kita himpun, ya ada petani-petani muda di Bengkulu ini, hanya saja memang belum diekspos gitu ya, belum diangkat. Dan tentu saja momen seperti ini TVRI memberikan ruang kepada kami, ini suatu hal yang luar biasa, bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pertanian diisi oleh anak-anak milenial. Saya pikir seperti itu. Kalau saya tanya nih Bang Yusuf, sebenarnya kenapa sih Bang Abang tertarik menjadi petani milenial, apalagi kan profesi petani ini masih dianggap sebelah mata ya, seperti itu. Iya. Kalau boleh tarik cerita sedikit ke belakang, itu saya pernah bekerja di perguruan tinggi, pernah juga bekerja di lembaga pemerintah daerah di NTB ya. Itu kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Tetapi di sana saya punya kesempatan kemudian untuk mengetahui lebih dekat dunia pertanian dalam pekerjaan saya terdahulu. Dan saya melihat ternyata dunia pertanian itu menjanjikan gitu ya. Dan kita sebagai anak muda itu bisa meng-create inovasi-inovasi sehingga memiliki nilai tambah yang lebih baik. Nah, itu kami uji coba waktu di NTB, itu ternyata bagus, termasuk pasarnya juga bagus. Akhirnya karena jauh nih, kalau kami mau pulang kampung dari NTB ke Bengkulu, ya udahlah kita pulang aja. Itu sudah posisi sudah berkeluarga, sudah ada anak satu. Akhirnya pulang, kemudian menawarkan konsep ke Universitas Bengkulu Fakultas Pertanian. Alhamdulillah pimpinan Fakultas Pertanian menyambut baik semangat kami untuk membangun pertanian yang dengan konsep seperti kata ke Bapak tadi, dengan muatan teknologi, pengetahuan, sehingga menghasilkan sebuah produk yang kualitasnya lebih baik. Baik, gitu. Kalau Pak Hendri sendiri melihat kondisi sekarang petani milenial di Provinsi Bengkulu sudah mulai banyak, Pak Hendri? Kalau dari pengetahuan ya, pengetahuan, pengalaman, petani milenial kita masih sedikit ya. Nah, ini bisa kita lihat dengan berapa spot ya, kegiatan usaha petani milenial yang ada di Bengkulu. Kami kira masih sedikit ya, masih rendah gitu ya. Sehingga memang kita perlu untuk promosi ya, pendidikan dan pengajaran untuk menambah minat para kaum muda untuk beralih ke menjadi petani ya. Oke, sekarang kan ada jurusan pertanian ya Pak ya. Nah, dari lulusan mahasiswa pertanian itu sendiri, tingkat kesadaran mereka untuk bertani itu kira-kira dipersentasikan berapa persen Pak? Kalau dari survei yang kita lakukan ya, tampaknya yang menjadi pengusaha atau boleh kita sebut sebagai wirausaha di bidang pertanian itu hanya sekitar 8% ya dari lulusan kita di pertanian.
sebagian besar mereka menjadi pekerja, baik sebagai pegawai ASN, pegawai swasta, ya. Dan Jadi tentu sedikit dengan sekali. hasil 8% ini sangat berpengaruh bagi Indonesia ke depannya ya Pak ya, Ya, terutama di Provinsi benar. Bengkulu. Oke. Baik, kita jeda dulu nih Pak Henry dan Oke. juga Bang Yusuf, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu dorong petani milenial. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira.